ya, ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh satu-satunya Aisyah, ya Rasulullah, apa pernah ada satu kejadian yang lebih berat dari kejadian Uhud? Kan Uhud itu Rasulullah SAW kan menderita kekalahan dan banyak sahabatnya yang dibunuh, ya, sampai dipotong-potong badannya sahabatnya Nabi, sahabat Hamzah dibelah dadanya, diambil jantungnya, sampai seperti itu. Banyak sahabat yang dirusak wajahnya setelah meninggal, sampai Rasulullah sedih sekali, ya, sedih sekali Nabi Muhammad hari itu. Maka saya ditanya Aisyah, tanya, apa ada momen yang berat bagimu ya Rasulullah selain hari Uhud? Rasulullah mengatakan pernah, yaitu ketika saya sedang berdakwah kemudian mendapatkan balasan yang tidak baik. Ya Rasulullah kan tidak selalu diterima, di antaranya ketika di Taif ini tadi. Ketika Rasulullah sampai di Taif, kan Rasulullah tidak disambut, bahkan dilempar batu sampai berdarah. Lah, maka dari hal ini kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Innallaha ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaih. Allah sudah mendengar padamu wahai Nabi, kata malaikat Jibril. Allah sudah mendengar yang dikatakan kaummu kepadamu. Maka sudah diutus oleh Allah malaikat gunung untuk melakukan apapun yang kamu mau. Malaikat gunung dipanggil. Fanadani malakul jibali fasallam alayya. Mengucapkan salam malaikat gunung, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, ya, maka saya diperintah Allah untuk mengikuti perintahmu. Bima syi'ta, apapun yang kamu mau. In syi'ta adbaqtu alaihim al-akhshabain. Kalau kamu mau, saya timpakan kepada mereka 2 gunung. Tak timpakan kepada mereka. Tapi ditawari dulu, ya, untuk menunjukkan betapa akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, tidak. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyrik bihi syai'an. Tidak, jangan malaikat gunung. Ya, di riwayat lain Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan, ya Allah berikan hidayat karena mereka tidak tahu. Jangan malaikat gunung. Saya berharap Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, maksudnya anak-anaknya nanti, orang-orang yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak jadi dilempar gunung. Kalau tidak, misalnya Rasulullah mengatakan, iya pun, monggo, ya diambil gunung 2 dulu, karena dikasih seperti orang ngangkat kones gitu aja, kasih begini. Ya wassalam orang Taif itu. Sekarang kan banyak orang umroh berangkat ke Taif. Kenapa sekarang orang banyak yang ke Taif? Karena dulu Rasulullah tidak mau mereka ditimpa batu. Seandainya Rasulullah saat itu mengizinkan malaikat untuk melempar orang-orang Taif dengan 2 buah gunung, maka tidak ada yang ke Taif sekarang. Karena di sana bakal habis, tidak ada ceritanya. Ya cuman konon dulu ada kota di sini namanya Taif, begitu. Akan habis Taif itu. Tapi karena Rasulullah mengatakan saya berharap cucu-cucunya jadi orang muslim, sekarang jadi muslim dari dulu. Itu diantara bagaimana Nabi Muhammad kalau membalas zalimnya orang kepada beliau. Ya, jadi kalau kita masih belum dilempar batu gitu ya, ya masih. Ya kita tidak berharap. Cuma masih tidak ada apa-apa dengan Kanjeng Nabi. Ayo aku bisa apa difitnah. Rasulullah dilempar batu, bukan difitnah lagi, diusir. Jalan 100 kilo orang itu, jalan kaki Rasul, ijen 100 kilo, jalan kaki ke Taif. Sampai Taif, nah kalau kita pengajian kan enggak, kopi, ya, jajan, kucur, ikan, ya. Kadang-kadang masakan-masaknya sudah siap, walaupun sudah dingin, karena masaknya tadi siang, ya, sudah dingin biasanya. Gitu. Tapi disambut. Saya sendiri, kalau saya pribadi, kalau waktu ada pengajian umum itu saya infokan ke beberapa teman, nanti kalau saya datang jangan pakai tolak al-badru, ya toh, jangan pakai tolak badru itu buat Nabi. Tidak apa-apa lah kalau misalnya banyak habaib, banyak ulama, banyak kiai.
Kalau saya datang tolak al-badru berdiri semua, ya toh, sedangkan yang tolak al-badru mungkin lebih baik dari saya, ya gak pantas lah. Yang tolak al-badru dapat pahala karena mereka mungkin ada niat untuk memuliakan salah satu keturunannya Nabi. Tapi kalau saya sombong, saya dirusak akhirnya. Ojo ada tolak al-badru, Pak. Terus kalau tolak al-badru, ya, tidak usah pakai tolak al-badru kalau nyambut satu ulama datang. Sehingga kalau semua yang datang ditolak al-badru, tidak ada yang istimewa akhirnya. Misalnya yang datang itu ulama besar, tolak al-badru, tidak apa-apa. Ya. Atau beberapa rombongan banyak, tidak apa-apa. Habib Umar datang misalnya tolak al-badru, tidak apa-apa. Kalau ini tolak al-badru, meni basket, ada ya gak mulus. Sekarang tolak al-badru, meni tolak al-basketnya sudah tidak cocok. Iya. Dan itu menghabiskan waktu agak banyak tolak al-badru. Kecuali kalau ulama besar, ulama alim, sepuh, masuk. Kalau semua ditolak al-badru, akhirnya kalau tolak al-badru itu tidak terlalu ngefek rasanya. Tidak sakral, betul. Tidak sakral. Tolak al-badru itu perjuangan Rasul menghindari orang kafir perjalanan kurang lebih 2 minggu. Panas setengah mati mau dibunuh sampai ke Madinah, tolak al-badru alaina. Lalu ngapa ini? Karena ada nggak sepiro, mudun tolak al-badru alaina. Ya, kalau bagi saya pribadi saya tidak mau. Tapi kalau orang lain tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau saya pribadi saya tidak mau. Ya, akhirnya apa ini? Sombong nggak kerasa. Kan gitu. Oke, yang kedua. Rasulullah SAW disebutkan oleh Siti Aisyah, tidak pernah Rasul sekalipun memukul dengan tangannya ke istri atau ke pembantunya. Tidak pernah Rasulullah itu memukul. Main tangan itu Rasulullah tidak pernah. Padahal istrinya 11. Dan saya rasa istrinya Rasul kalau misalnya dipukul sama Rasul, waduh barokah. Seneng. Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki itu kan kadang-kadang kan suka mukul. Beliau, Sayyid Muhammad. Itu santrinya kadang-kadang kalau sudah lama tidak dipukul itu kangen. Ya, itu beda. Hari-hari ini kalau tak pukul, ya kangen ke orang tuanya. Ya, itu beda. Iya, kena ham. Nah, kalau Sayyid Muhammad beda ya, Masya Allah. Dan subhanallahnya begitu, sampai ada yang ngarai supaya dikampleng sama beliau. Memang kepingin, dan subhanallah ya, yang dibegitukan jadi barokah lah. Itu kan memang keistimewaan ya toh. Bukan mukulnya karena benci, bukan karena gemes gitu, karena gemes. Benci lain. Rasulullah tidak pernah mukul ke istrinya atau ke pembantunya, padahal 11 loh ini. Apa iki sih kadang-kadang iya, illa an yujahid fisabilillah wa man ila minhu syai'un qad fayantaqim min sahibi illa an yuntahaka syai'un min harimillah ta'ala fayantaqim lillahi ta'ala. Kecuali kalau yang diganggu itu urusan Allah. Tidak ada yang berani mendekati Nabi Muhammad. Semua itu tidak berani. Kalau Rasulullah sudah ngamuk urusan Allah diganggu, pernah kan Rasulullah kirim surat ke satu raja. Balik tanya Rasulullah, gimana? Ya Rasulullah, disobek-sobek suratnya. Semoga disobek-sobek kerajaannya sama Allah. Hancur kerajaannya. Dia marah karena Rasulullah itu marah begitu, kenapa? Karena dia bawa surat untuk mengajak orang satu kerajaan untuk menjadi muslim atas perintah Gusti. Bukan Rasulullah tersinggung atas dirinya, tapi penghinaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disobek-sobek surat untuk ngajak mereka ke surga. Ya sudah, semoga disobek-sobek kerajaannya sama Allah. Hancur kerajaannya. Itu marahnya Rasul, bukan atas dirinya. Karena kita tuh gue akhirnya ada balas-balas, semoga disobek-sobek HP-mu. HP lo ya. Itu kan urusan pribadi. Kalau Rasulullah itu urusannya Gusti. Yang ketiga dari sahabat Anas bin Malik dikatakan, saya berjalan bersama Rasulullah dan dia menggunakan satu kain diselempangkan, dipakai begini, yang agak tebal ya, dan agak sedikit kasar. Kemudian ada seorang Badui, ada orang yang dari pedalaman datang ke Nabi Muhammad karena mereka itu orang tidak ngerti, hidupnya keras sekali. Tahu-tahu menarik bajunya atau kain yang dijadikan rida di badannya Rasul, ditarik begini sampai memerah lehernya Rasul itu, saking
kerasnya narik. Dia kemudian mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indah. Wahai Nabi Muhammad, mana uang harta yang Allah berikan padamu, berikan kepada saya. Ayo minta saya. Cara mintanya itu begitu orang dulu itu, Pak. Panas, ketemu orang-orang seperti itu, aduh, berat. Ya. Apa kata Rasul? Faltafata ilaihi fadhahik. Melihat kepadanya dan tersenyum. Setelah ditarik, coba mana uang? Rasulullah lihat sama tersenyum. Kemudian Rasulullah memanggil sahabatnya, sahabat tolong ini dikasih uang, ya, diberi. Dan orang itu kadang-kadang langsung balik, enak kan? Ya, dan itu kan kadang-kadang membuat sahabat itu kepingin nganclak itu yang begitu. Ya, seperti itulah. Saking sabarnya Kanjeng Nabi, saking sabarnya Kanjeng Nabi. Jadi kalau diminta foto misalnya atau diminta bareng, ya itu memang harus diusahakan dilatih nih, misalnya begitu. Cuma kadang-kadang ada sih minta foto itu ben ketemu, Pak. Itu ya perlu gak disopo lah ya, pernah. Ada yang setiap ketemu foto. Lo kan minggu lalu sudah, iya kurang. Satu brodol rambutnya.